Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Rahmi. Saya seorang mahasiswa bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya bermaksud untuk mewawancara Ibu dengan tema pendidikan di Indonesia saat ini dan di masa depan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Bapak Budi. Sebelumnya saya izin merekam, apakah? ya, siap. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah bisa langsung saja ke pertanyaan? Ya, langsung aja. Menurut pendapat Ibu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau melihat secara real yang ibu hadapi di sekolah, ya, kurikulum yang terbaru itu memang ada plus minusnya, gitu ya. Jadi satu sisi ada plusnya, ada minusnya. Plusnya itu pelajarannya ada yang di merger, gitu ya. Jadi ada disatukan. Tapi ada juga sih minusnya itu kadang-kadang anak itu menyepelekan materi gitu. Kadang-kadang ada ini mah udah pernah gitu ya dibahas di kelas 10 tapi hare-hare begitu ya bahasanya begitu. Terus juga dari sisi administrasi juga sebenarnya sama aja sih, kalau guru ya ada administrasi tiap kurikulum juga, cuma mungkin kalau hari ini itu memang banyak sih banyak administrasi gurunya yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian format RPP-nya juga tiap berubah kurikulum berubah lagi gitu ya. Udah enak-enak enjoy gitu ya, guru-guru formatnya udah ada kan ternyata berubah lagi gitu selang berapa bulan kadang yang sekarang gitu ya, jadi berubah lagi begitu. Itu mungkin yang Jadi banyak perubahan. banyak perubahan, itu aja sih yang garis bawahi sama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang sedang diterapkan saat ini? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Kalau yang apa sih kan Kurtilas ya, terus yang Merdeka ya. Kan Merdeka. Kurikulum Merdeka itu yang kemarin itu kalau versi itu sih bagus gitu ya penerapannya. Cuma mungkin di lapangan justru kan berbeda gitu ya. Di lapangan itu asa gimana ya, cepat perubahannya, terus kadang belum siap gitu ya. Guru belum siap secara administrasi gitu karena berbeda gitu ya, dari RPP-nya gitu. Silabusnya juga ada yang dirubah gitu ya, yang kelas 10 dimasukkan ke kelas 11, yang kelas 10 gitu ya. Ada kadang-kadang materi yang berbeda gitu, yang sudah enjoy biasa ini ternyata yang umur itu berbeda sekarang gitu. Terus juga apa ya, dari sisi apa lagi ya, anak itu memang harus aktif sih sebenarnya ya, tiap ini juga gitu metode juga. Memang hari ini sih dituntut memang guru harus punya variasi mengajar, terutama metode yang digunakan. Kalau ceramah doang anak gitu udah bosan gitu, harus belajar modifikasi gitu ya, modifikasi dari variasi cara mengajarnya. Kalau itu ada games yang memang harus online gitu, jadi guru yang kurang update tuh memang ya anak pasti nggak enjoy di kelasnya gitu ya. Jadi harus dituntut guru itu belajar update gitu ya, update games gitu ya, variasi model pembelajaran begitu harus. Untuk pertanyaan ketiganya, Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai seorang guru dalam sistem pendidikan saat ini? Ya sebenarnya akhlak sih suka miris sekali. Kalau akhlak itu sebenarnya bukan ibu juga sih mapelnya akidah akhlak gitu ya. Jadi miris sekali kalau ketika mengajar terus ada sikap anak yang berbeda begitu ya. Wallahu alam itu juga apakah memang udah jadi karakter gitu ya. udah tidak bisa dirubah lagi, sulit gitu, ataukah memang mood gitu ya yang kurang baik gitu ya. Tapi emang beda-beda sih anak ya gitu karakternya. Nah itu kan menyikapinya memang suka sering diingatkan sih ibu gitu ya, apakah ini teh faktor penyebabnya apa dulu gitu, harus diketahui dari situ gitu. Yang paling tantangan yang paling terbesar itu memang
dari segi apa ya, kata-kata yang terucap gitu ya, jadi kalimat yang diucapkan itu kadang kan secara teori kan mencerminkan hati begitu ya. Jadi mata sering begitu ya ngasih wejangan itu ke anak itu, tolong piloter gitu kalau saya mau mengucapkan itu, kalau orang lain bakal sakit nggak gitu ya apa ucapan kita gitu. Makanya kalau hatinya bersih, insya Allah apa yang diucapkan bersih juga, bersih juga gitu. Jadi kata-kata kasar itu suka masih ada lah, binatang-binatang begitu sering ya, yang namanya pesantren juga nggak 100% Nggak menutup kemungkinan. iya ada aja kadang-kadang celetuk spontan. Oh berarti emang dia kalau terkaget-kaget apa yang diucapkan kan bukan kalimat thayyibah gitu, justru begitu kalimat yang umumnya begitu. Itu sih tantangan terbesar. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk sistem pendidikan di Indonesia saat ini sampai 10 atau 20 tahun ke depan? Iya. Harapannya kemarin kan udah ada menteri baru ya gitu Ya. itu ibu menyimak sedikit sih spill gitu ya tentang kurikulum nanti begitu. Itu sih ada harapan besar itu, memang dari guru kan tidak mau disibukkan dengan berbagai administrasi gitu ya. Mudah-mudahan ada sih administrasi, cuma mungkin tidak terlalu harus tebal gitu ya. Pokoknya ada format yang simple gitu ya buat memang sih mau mengajar kan harus planning dulu gitu ya. RPP harus ada, silabus harus ada, cuma persiapan secara administrasi tidak terlalu banyak. Mungkin cukup sekian ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang Ibu berikan. Wawasan yang telah disampaikan sangat membantu saya dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pendidikan saat ini. Semoga harapan Ibu bisa untuk terwujud ke depannya. Amin. Ya, sukses pokoknya lah. Amin. Pembelajar semua juga harus jadi pembelajar. Pembelajar murid otomatis dia belum masih panjang Ya, gitu ya. masih jalan. Saya pamit undur diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.